Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cukup dingin, diguyur hujan, kita semua dimudahkan Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga itu tanda ridha Allah kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bisa bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ada yang sedikit berbeda. Kami pakai imam. Barangkali Pak ya, tinggal hampir sudah 6 tahun kami di Palembang. Pertama kali diminta pakai ini, dan ini berkahnya guru Ustaz Joni Buya Nawawi Denci almarhum. Kami tidak begitu mengenal saat itu, tapi begitu beliau wafat, tidak lama kami sampai di Palembang. Saya dihubungi oleh pengurus Masjid Agung Palembang untuk menggantikan semua jadwal khutbah Buya di Masjid Agung. Itu berkahnya beliau buat kami. Tidak kenal tapi, dan itu pertama kalinya mengisi di Masjid Agung, menggantikan Buya. Tapi dihubungi oleh pengurus, kalau nak khutbah di sini harus pakai ini. Ya, budayanya pakai imamah atau minimal di selempangkan di kepala. Dalam hati saya saat itu, ada cara lain tak selain imamah? Kami ini belum ada ijazahnya pakai ini. Ada saat cukup sorban di taruh di kepala. Tapi saya di batin insyaallah akan pakai kalau saya dapat ijazah, dapat syaratnya. Umrah kemarin di bulan Ramadan kami alhamdulillah dengan wasilah Habib Nabil itu bisa silaturahim ke salah satu ulama besar di Mekah, namanya Sayyid Ahmad, putra daripada Sayyid Muhammad, gurunya orang ulama-ulama di Indonesia. Alhamdulillah ketemu, dan saya minta diijazahkan untuk pakai imamah. Alhamdulillah beliau langsung pakaikan itu di kepala kami. Sepulang dari itu saya pakai ini, sering pakai ini sekarang. Jadi semoga cocok ya Pak. Cocok ya. Tapi insya Allah ini sudah diizinkan, sudah dapat ijazahnya. Dan kebetulan di Palembang ini rata-rata ulama itu pakai ini, terutama ulama-ulama yang lama kata mungkin, yang klasik terus pakai imam. Baik jemaah sekalian, biar tidak bertanya-tanya apa pindah aliran Ustaz ini misalnya kan, tidak. Ini karena sudah diijazahkan saja, dan tidak harus diijazahkan sebetulnya. Cuma merasa lebih afdal kalau sudah ada ijazah itu, apalagi dari seorang ulama besar, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umat Islam sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan mungkin sebagian umrah, karena haji kita tamattu. Dan saya yakin semua hati orang muslim merindukan kesempatan itu, merindukan berkesempatan bisa ke tanah suci
melaksanakan ibadah haji. Maka di momentum yang berkah ini kita berdoa semoga kita, keluarga kita, zuriat kita dimudahkan Allah untuk bisa ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Berbondong-bondong jutaan manusia ke sana karena memang salah satunya adalah pahala yang begitu besar Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Di antaranya yang disebutkan Nabi Muhammad, "Laisa lil hajjil mabrur jazaa'un illa al-jannah." Tidak ada pahala yang pas untuk diberikan kepada yang melaksanakan haji mabrur kecuali surga. Masya Allah. Jadi jutaan orang datang ke sana berharap untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga haji yang mabrur ini bisa menggugurkan seluruh dosa yang telah lalu. Ada kisah menarik tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar bin As, sahabat Nabi yang dulunya dikenal sangat memusuhi Nabi, sangat memusuhi Nabi. Kalau Bapak Ibu ingat kisah sebagian sahabat yang berangkat ke Habasyah. Jadi dulu Nabi sudah beberapa tahun jadi Nabi, pengikutnya ada, tapi pengikutnya diintimidasi, dizolimi luar biasa, sehingga tidak lagi kondusif untuk tinggal di kota Mekah. Sahabat Nabi dengan perintah Nabi Muhammad untuk pindah mencari suaka, mencari perlindungan. Kata para sahabat, kemana kami harus pergi ya Rasulullah? Pergilah ke Habasyah. Habasyah itu kalau hari ini disebut dengan Ethiopia. Ethiopia artinya di Afrika. Kalau dari Mekah ya harus melewati Laut Merah, menyeberang Laut Merah. Kata Nabi, fa inna fihi malikan la yuzlamu 'indahu ahad. Di sana ada raja yang tidak ada yang dizalimi warganya. Dia raja adil betul. Namanya Raja Najasyi. Begitu kaum muslimin berangkat ke sana untuk mencari perlindungan, ada orang Mekah yang diutus oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan pembesar-pembesarnya untuk segera menyusul. Ya, jangan sampai mereka disambut raja, mendapatkan kekuatan, bisa mempengaruhi raja di sana. Karena itu berdampak negatif buat penduduk. Berangkatlah utusan ini untuk meyakinkan Raja Najasyi kalau kaum muslimin yang datang itu hanya akan membawa fitnah, hanya akan membuat kerusakan gitu. Jadi usir saja kaum muslimin dari Habasyah. Siapa yang diutus oleh Abu Lahab, Abu Jahal ini untuk meyakinkan Raja Najasyi kalau kaum muslimin ini akan menyebarkan fitnah? Dialah sahabat Amr bin As. Itu dosa terbesar beliau dalam hidup. Bayangkan Pak, berangkat dari Mekah ke Afrika hanya untuk mengusir orang Muslim. Ya, kemudian perang Uhud juga beliau ikut memimpin perang Uhud dengan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Tapi di akhir kenabian, Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kaum muslimin sudah banyak yang hijrah ke Madinah. Dia merenung di Mekah, kawan-kawan sudah tidak tinggal. Pembesar-pembesarnya Abu Jahal mati, Utbah mati, Abu Lahab mati. Merenung di ucapnya Muhammad ini betul-betul Nabi. Sepertinya Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Sudah berkali-kali dia zalimi dan sebagainya. Justru umatnya makin bertambah, kita yang di Mekah ini makin sepi. Karena sudah tidak ada lagi tengok kanan tengok kiri, sudah meninggal dulu. Galau, meninggal dalam perang. Akhirnya singkat cerita hidayah itu datang. Pergilah sahabat Amr bin As ini untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu berjumpa dengan Nabi, "Ubsut yaminaka ya Rasulullah." Tolong julurkan tangan kananmu ya Rasulullah. Fala ubayi'uka. Aku ingin berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Mendengar Amr bin As
menjulurkan tangannya ingin mengucapkan dua kalimat syahadat, Nabi sumringah bahagia karena kemasuknya Amr bin As sudah barang tentu akan berdampak positif buat kaum. Beliau ini dikenal dengan Dahiyatul Arab, orang pakar politik. Makanya dulu diutus ke Najasyi itu karena bisa bernegosiasi. Singkatnya, Nabi pun langsung menjulurkan tangan. Begitu Nabi memberikan tangannya, Amr ini narik lagi tangannya. Ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan syarat? Kata Nabi, kenapa kamu tarik lagi tangannya? Aku ingin mengajukan syarat ya Rasulullah. Syarat apa? Apakah jika aku mengucapkan dua kalimat syahadat, aku menjadi umatmu ya Rasulullah? Apakah dosa-dosaku yang begitu besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Amr takut, takut begitu besar dosa dia memusuhi Nabi Muhammad, sehingga minta jaminan itu. Nabi menyebutkan ada 3 amalan wahai Amr, jika kamu lakukan semua dosamu yang telah lalu Allah gugurkan. Apa ya Rasulullah? Al-Islam yahjubu ma qablah. Orang kafir yang masuk Islam, maka keislamannya akan menggugurkan dosa itu. Yang kedua al-hijrah tahjubu ma qablah. Bertaubat, hijrah yang tulus, yang nasuh, insyaallah menggugurkan dosa yang telah lalu. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur yahjubu ma qablah. Orang yang mendapatkan haji mabrur akan menggugurkan semua dosa yang telah lalu. Ini menjadi dasar begitu besarnya pahala daripada haji mabrur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi pahala-pahala yang lain. Tapi hari ini untuk bisa ke tanah suci tidak mudah, Pak. Meski orang punya harta pun belum tentu bisa, karena peraturan birokrasi yang ketat, kuota yang juga terbatas. Bayangkan kita ini setiap tahun hampir 2 juta yang ingin berangkat dari Indonesia, sedangkan kuotanya cuma 10%, hanya 200.000 saja, 200.000 sekian. Sehingga menumpuk, terjadi penumpukan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Ini menjadi tema yang akan kami sampaikan dengan singkat insyaallah. Kalau kita tidak bisa haji, setidaknya beramallah amalan yang pahalanya setara dengan haji. Ini tanda rahmatullah, tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita amalkan, bahkan mungkin sudah kita amalkan sebenarnya, itu nilainya setara dengan ibadah haji. Apa saja Ustaz saya sebutkan di antaranya, setidaknya ada sekitar 10 atau bahkan lebih. Yang pertama adalah an-niyatus shalihah. Niat yang tulus. Artinya apa? Di dalam hatinya dipasang niat, ya Allah, aku pengen haji. Andaikan sampai kita wafat tidak juga berangkat haji, insyaallah niat itu akan menyampaikan kita untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala haji. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran aw qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah pulang dari perang, kumpul di tenda-tenda dengan para sahabat. Kemudian Nabi berkata, wahai sahabatku yang ikut perang, tahukah kalian di Madinah banyak orang duduk di sana. Tidaklah kalian berjalan
dan tidaklah kalian melewati lembah untuk berjihad kecuali mereka juga dapat pahala yang sama seperti kalian. Para sahabat kan agak bingung, mana ya Rasulullah, dia duduk santai di Madinah di rumah, kok bisa dapat pahala cak kami yang harus lewati lembah, harus berjalan panas-panas. Kata Nabi, di hati mereka ada niat ingin seperti kalian, tetapi mereka terhalang oleh uzurnya masing-masing. Ini menunjukkan niat seseorang untuk melakukan suatu ibadah, jika terhalang oleh suatu uzur, maka niat itu membuat orang-orang tersebut seakan melakukan ibadahnya yang dia tidak bisa lakukan. Nah, ini besarnya niat. Jadi saya ajak pagi hari ini Bapak Ibu untuk sama-sama kita memasang niat, ya Allah, aku ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama, yang setara dengan mereka yang beribadah haji. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin itu yang terlalu matematik dengan Allah. Mau niat saja nggak berani, mau niat haji itu nggak berani, karena dia ngitung hidupnya. Gaji aku cuma 2,5 juta, makan beda 1,5 juta, belum listrik, belum air, nggak mungkin, mustahil nggak berangkat. Itu karena dia terlalu matematika dengan Allah. Padahal, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa ngasih rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Saya dulu tinggal di Lampung Selatan, Pak. Memang kecil besar di Lampung Selatan, di daerah Kalianda, atau tepatnya di desa Sido, kecamatan Sidomulyo. Saya punya tetangga-tetangga, mohon maaf, yang susah hidupnya. Cuma mengandalkan tanah, kadang-kadang tidak begitu luas, ya. Dari hasil kebun sawah itu, tahu-tahu dapat bebasan tol. Saya punya tetangga itu dapat 6 miliar. Bayangin itu, nggak terbayang dalam hidupnya. Gawenya cuma nyawa, ngepor, ngopi pagi-pagi, ngerokok dia. Tahu-tahu datang Pak RT sama Pak Lurah, Pak, tanah Bapak ini kelewatan jalan tol, akan diganti rugi berapa? Bapak tak punya tanah sekian-sekian, Pak. Dihitungnya ya Pak, nilainya 6 miliar. Langsung Pak beli Pajero, bangun rumah, berangkat haji sekeluarga besar. Siapa yang nyatakan? Kalau Allah sudah, dan itu ribuan di Lampung Selatan itu, Pak. Mulai dari Bakauni sepanjang jalan. Saya tidak lewat rumah kami. Coba kalau dicairkan, dapat kami saya kalau lurus. Saya punya orang tua itu punya tanah dekat dari jalan tol itu, cuma sekitar 500.000 meteran saja. Belum rezeki kami. Saya punya ustaz, guru TPA saya, Pak, maaf, numpang-numpang tinggal pindah sini. Ada rezeki sedikit dibelinya tanah. Ngerintis pesantren di tanah dewe, bangun rumah, gubuk, lewat dapat tol pada 15 miliar. Pesantren belum jadi. Sekarang gagalnya dia mobil besar, 20 istri beli, istri beli. Itu ganti untung itu, bukan ganti rugi. Besar yang mereka dapat. Semoga mereka lewat sini tolong. Intinya itu jangan terlalu matematik dengan Allah, tidak mungkin, sangat mungkin. Ya. Sama dengan menyekolahkan anak. Banyak anak punya cita-cita keluar negeri, Timur Tengah atau Amerika atau Eropa. Sudah Ustaz, dari mana kami nak membiayakan sekolah? Jangan pernah semacam itu, tidak boleh. Allah menyatakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan bagi dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Itu yang pertama, pasalnya. Yang kedua, sholat 5 waktu berjamaah. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah pahalanya setara dengan ibadah haji, tapi dengan satu syarat.
Apa Ustaz? Wudunya di rumah. Wudunya nih artinya berangkat ke masjid sudah dalam kondisi bersuci, tidak wudu di masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu untuk melaksanakan salat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala haji yang sedang ihram. Masya Allah, luas sekali rahmat Allah. Alhamdulillah setiap hari kita dapat pahala haji sebetulnya. Cuma kalau tidak pernah dengar hadis ini kan tidak merasakannya. Setelah dengarnya, oh ya Allah, ini setara dengan ibadah. Jadi upayakan bisa wudu di rumah. Tapi ini nggak wajib. Jangan juga maksa ada gojek, rumahnya di Gandus. Kebetulan lagi posisinya di Pak Jos ini. Nak sholat zuhur, ayo Pak sholat, kaki Pak pernah ke Gandus dulu nampung. Kata Nabi harus wudunya dari rumah sampai Gandus habis asar. Tidak harus begitu itu. Ini dimaksudkan buat kita yang tinggal di lingkungan masjid. Ada sebagian orang kan yang datang ke masjid sarungnya selempangan, pecinya miring, bajunya masih belum dikancing. Mana nak sholat katanya. Sholat itu nak niat wudunya di masjid. Sayang, upayakan bisa berwudu di rumah. Yang berikutnya sholat syuruk. Nah, ini yang sering kita lakukan. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad, man shallal fajr fi jama'atin thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatla'a asy-syamsu wa yusalli rak'atain kana lahu mithlu ajri hajjatin wa 'umrah. Barang siapa yang sholat subuh yang berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari dan dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Saya sebutkan secara singkat saja. Yang keempat, umrah fi Ramadan ta'dil hajjah. Bisa umrah di bulan Ramadan. Insyaallah Pak ya. Umrah di bulan Ramadan itu bisa mendapatkan pahala setara haji. Bahkan kata Nabi, al-umratul fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Barang siapa yang berangkat umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama saya. Ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada rezeki bisa umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, at-tabkir li salatil Jumat. Menyegerakan berangkat saat sholat Jumat. Kalau bisa jam 10:30, jam 10 sudah di masjid nunggu sholat Jumat, diisi dengan baca surat Kahfi. Kalau sebagian masjid belum dibuka jam 10 Ustaz, ya sudah jam 11. Jangan pas azan baru datang. Sudah azan baru datang, duduknya di luar, baliknya duluan, ya datang duluan, balik, datang terakhiran, balik duluan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, al-haji fal-hajjatul hajirul jum'ah. Maka pahala haji itu untuk orang yang berangkat duluan menantikan dia datangnya waktu sholat Jumat. Yang berikutnya, memenuhi hajat saudaranya. Ada seorang ulama bernama Imam Hasan. Lagi tawaf. Ketika lagi tawaf belum selesai, ada orang datang menyampaikan, wahai Hasan, itu di luar sana ada orang butuh bantuan. Dia punya hajat, aku tidak bisa bantunya. Kalau kamu bisa bantu, tolong keluar. Ditinggalkannya tawaf tadi. Dia keluar dari masjid, dia bantu orang tersebut. Kemudian rupanya orang yang dibantu ini punya tetangga, punya kawan, tidak suka dengan dia.
hasad dengan dia. Akhirnya si tetangga yang hasad ini berkata, ya hasad, alangkah bodohnya kamu meninggalkan tawaf untuk bantu cak ini, untuk bantu orang semacam ini. Apa kata beliau? Aku pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang memenuhi hajat saudaranya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Makanya saya tinggalkan saja tawaf, karena memang ada yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Yang berikutnya, birrul walidain, berbakti sama orang tua. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ashtahil jihad wa la aqdir. Aku pengen sekali jihad ya Rasulullah, tapi aku tidak mampu. Kata Nabi, kamu punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Pulanglah, berbaktilah kepada mereka, maka sesungguhnya kamu adalah hajjun mu'tamirun mujahidun. Kamu adalah orang yang melaksanakan haji, umrah, dan sekaligus mujahid. Yang masih banyak, yang masih punya orang tua, berbaktilah, itu pahalanya besar sekali. Walaupun kalau saya boleh lihat kanan kiri ini banyak yatim piatu, banyak yang sudah yatim, dapat santunan kan? Insyaallah yang masih hidup umurnya dipanjangkan umurnya, insyaallah. Yang sudah wafat, Allah tempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, masya Allah ini, hudur majalisil ilm, menghadiri majlis ilmu, itu pahalanya sama dengan ibadah haji, Pak Mas. Kata Nabi Muhammad, man wada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, tidak bermaksud datang ke masjid kecuali ingin mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu kebaikan, kecuali kana lahu untuk dia ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, sempurna mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Sebelum maghrib diumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah pada maghrib kita akan melaksanakan majelis ta'lim yang akan diisi oleh fulan. Diharapkan kehadirannya. Keluar Bapak, Ma, aku ke masjid, apa Pak? Ada majelis ta'lim. Itu orang sedang mendapatkan pahala haji. Sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kalau di sini diumumkan kalau di masjid kami gitu sebelum maghrib. Ya, kalau asar ya pada asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin hari ini akan diadakan majelis taklim akan diisi oleh. Tapi yang datang ya itulah Pak. Memang hidayah itu Pak. Sudah dikasih janjinya. Tapi coba ada masjid di Sultan Mansur unik, luar biasa. Siapa pengurusnya untuk bisa mendatangkan jamaah, macam-macam caranya. Salah satu caranya masjidnya itu sering membagikan sembako, bagian sembako, tapi syaratnya harus sholat subuh berjamaah sebulan sekali. Kebetulan di jadwal kami ngisi. Jadi kalau di hari yang saya ngisi dan lagi pembagian sembako, Pak, nak masuk masjid Besaro, penuh masjid itu, penuh. Tapi di minggu yang berikutnya, jangan minggu besoknya Pak, Seninnya kan minggu itu pembagian Senin, sepi lagi, tinggal pengurusnya lagi yang datang. Padahal Nabi mengatakan sholat qobliyah subuh itu lebih bernilai, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bayangkan apa? 2 rakaat subuh itu lebih, apalagi subuhnya, qobliyahnya saja lebih daripada. Tapi rupanya sembako, pada cuma minyak sekilo,
beras 2 kilo, 3 kilo. Itu rupanya lebih berharga daripada beli surga. Ini soal iman sebetulnya Pak ya. Soal iman, soal hidayah. Pak Ustaz coba ini Pak, umumkan ya di situ. Pagi yang hadir sholat subuh misalnya, ramai dulu akan mendapatkan, kalau di sini sembako tidak laris kan ya? Laris itu. Konsumsi nggak laris, laris. Banyak. Akan mendapatkan sembako dan uang 100.000. Saya yakin penuh masjid ini Pak. Iya. Tapi kalau yang hadir majelis dapat pahala haji, kayak pedih. Karena nggak kelihatan Pak ya. Karena sembako itu kan walaupun dikit tapi kelihatan. Bentuknya itu kelihatan. Sedangkan pahala haji dunia seisinya itu kan ghaib. Makanya betul Pak. Sifat pertama yang Allah sebutkan bagi orang yang bertakwa adalah beriman sama yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu ya Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman sama yang ini Pak. Pahala haji mana pahala haji itu mana? Bentuknya itu mana? Tidak ada. Gaib. Iman sama yang gaib. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Mana dunia dan seisinya itu cak mana Ustaz? Iman saja. Karena itu keluar dari lisan Nabi Muhammad. Iman saja. Imanul bil ghaib. Tapi tidak semua orang meyakini itu. Alhamdulillah yang diberikan keyakinan. Alhamdulillah. Yang terakhir khusus buat ibu-ibu, semoga yang di belakang dengar dan yang di luar pun dengar. Apa itu Ustaz? Merawat suami dan meraih ridhonya suami itu pahalanya sangat besar, bahkan melebihi daripada ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh para suami, termasuk ibadah haji. Saya bacakan hadisnya. Ya. Panjang sekali jadi saya singkat saja, saya rangkum. Intinya begini, Pak. Jadi ada seorang sahabat bernama Asma bintu Yazid Al-Ansariyah. Jadi perempuan namanya Asma. Datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku punya pertanyaan dan aku yakin pertanyaan ini mewakili seluruh wanita di alam semesta ini. Mewakili seluruh wanita yang ada di barat, yang ada di timur, yang mendengar suara saya ataupun yang tidak mendengar suara saya. Jadi ada perempuan datang ke Nabi berkata dia ini punya pertanyaan dan yakin dia pertanyaan ini ada dalam pikiran semua perempuan. Kata Nabi, apa dia? Kami ini ya Rasulullah, para wanita terkurung di rumah, terbatas gerak kami. Kami hanya nyuci pakaian, kami hanya menyiapkan makanan buat suami kami, memenuhi syahwat mereka. Dan kami hamil, kami menyusui, kami tidak boleh hadir atau tidak. Seperti laki-laki bisa sholat Jumat, kami tidak sholat Jumat. Ada jenazah meninggal dunia yang lanang dan disyariatkan mengantarkan ke pemakaman, kami tidak bisa. Lanang bisa berjihad, kami tidak berjihad. Lanang bisa haji tanpa mahram, kami tidak bisa haji tanpa mahram. Semua ibadah-ibadah yang disebutkan sama perempuan itu, Pak. Yang intinya kami juga pengen surga ya Rasulullah. Kami juga pengen dapat pahala seperti yang didapat oleh kaum laki-laki. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hal sami'tu maqalat imra'atin qad ahsana min mas'alatiha. Nabi berkata sama para sahabat, pernah dengar enggak ucapan lebih indah daripada ucapan wanita ini? Itu kan ucapan ketulusan, Pak ya. Tulus betul pengen seperti kaum laki-laki yang bisa beribadah sama Allah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Insarifi ayyatuhal mar'u
ayyatuhal mar'ah, pulanglah wahai perempuan, dan wa'limi atau wa'alimi, pulanglah dan beritahukanlah kepada seluruh wanita yang ada di belakang, sampaikan kepada mereka semua bahwasanya dengan kamu mengabdi kepada suami, meraih ridha mereka, mengikuti perintah mereka, itu setara dengan seluruh ibadah laki-laki yang kalian tidak lakukan. Ya salah, Bu. Pagi-pagi sudah nyiapkan air hangat buat suaminya, sudah masak nasi goreng, nyiapkan sarapan. Suami yang pergi nyari nafkah, dia di rumah cuci baju, bereskan rumah. Kalau punya anak dia nyusui, dia menyiapkan pakaian anak, jemur pakaian macam-macam. Itu semua yang dilakukan demi mendapatkan ridhonya suami, setara dengan capeknya laki-laki berjihad, setara dengan capeknya laki-laki melaksanakan haji, capeknya dengan laki-laki mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi kabar gembira dan bisa menjadi pegangan buat para istri. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalat jannah. Siapapun wanita yang meninggal dunia kemudian suaminya ridha dengan dia, suaminya ridha dengan si istri, maka silahkan ia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Termasuk laki-laki. Kalau kita meninggal dunia, Pak, kemudian istri kita berkata, dalam hatinya dia katakan, ya Allah, aku ridha dengan suami, dengan segala kurang lebihnya selama menjalani hidup, aku ridha dengan dia. Maka insya Allah kita juga yang laki-laki ini masuk surga, masuk surga. Ya, luar biasa. Saya biasanya kalau takziah, apalagi dengan orang dekat, seperti beberapa hari lalu di daerah sini, ada Haji Abdul Karim, meninggal suami istrinya. Saya tanya, Haji, sudah berapa tahun menjalani hubungan suami istri? Dengan hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun. Sekarang dia sudah meninggal. Izin Pak Haji. Pak Haji ridho dengan dia, ridho sekali Ustaz. Ridho sekali Ustaz, ini istri terbaik aku Ustaz. Dia kata saya, insya Allah almarhumah min ahli jannah. Karena Bapak saudari ridho. Jujur Pak ya, Bapak sekali-kali, dan saya praktekkan itu. Kadang-kadang sebelum tidur lagi ngobrol, biasanya kan obrolan intens itu dengan suami istri ketika menjelang tidur Pak ya, sudah hening gitu. Sampaikan kepada istri kita, Bu, kalau aku meninggal duluan cuma satu yang aku minta, kamu ridho dengan saya, dengan segala kurang lebihnya saya, aku minta ridho. Itu insya Allah kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Jangan sampai kita meninggal istri itu senang, akhirnya selesai hubungan itu dengan dia. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari semua amalan yang kami sebutkan, semoga bisa banyak yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Baik, jazakallah khair atas kajian subuh ini yang sungguh bermanfaat, dan insyaallah tadi saya catat ada 9 untuk sampai. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mananya Ustaz tentang sholat isra tadi ya, itu kan ada beberapa syarat untuk melaksanakan itu supaya dan ibadah haji tadi. Ada salah satunya yaitu mulai dari kita pertama tadi ya, itikaf dan di masjid itu tadi, dan mulai dari setelah sholat subuh sampai dengan sholat isra itu kita harus tidak boleh berbicara selain zikir dan membaca Al-Quran. Jadi kalau
ustazah kami katanya harus tidak boleh bicara bergerak dari tempat sholat tadi juga, kita harus tidak boleh jauh maksudnya pindahnya. Jadi sambil zikir terus sampai menunggu waktu sholat isya. Nah, itulah yang syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Apakah itu memang harus kayak gitu, Ustaz? Makasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Bagus sekali. Silakan Ustaz. Untuk bisa mendapatkan pahala, jadi syarat-syarat yang disebutkan tadi bukan syarat melaksanakan sholat isyraq, tapi syarat mendapatkan pahala haji dan umrah. Andaikan tidak terpenuhi syarat itu tetap dianjurkan sholat isyraq, tapi pahalanya tidak. Seperti misalkan tidak berjamaah di masjid subuhnya di rumah, datang waktu syuruk, apakah dia sholat syuruk? Ya sholat, silahkan saja. Ya, tapi pahalanya tidak pahala haji dan umrah. Kemudian yang ibu tanyakan tadi soal duduk berzikir itu tidak boleh ngobrol sama sekali. Ya, selama obrolannya berkaitan dengan dunia. Tapi kalau obrolannya berkaitan dengan akhirat, ya, maka tidak masalah. Misalkan bisa bahas tentang pengajian ini, misalnya ngobrol sama temennya sembari nunggu syuruk, ya, membicarakan hal-hal yang minimal mubah, ya, berkaitan dengan akhiratnya, tidak ada masalah. Ya, bagian daripada berzikir kan nggak harus Quran, nggak harus menyebut nama Allah, mengingatkan saja. Termasuk membicarakan jadwal pengajian, mama besok itu, mama teknisnya rapat misalnya bahas tentang kurban, bahas tentang majelis ta'lim, bahas tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Masalah duduk yang penting tidak keluar dari masjid. Ya. Mau jauh, mau dekat, yang penting tidak keluar dari masjid. Beriktikaf di masjid. Ya. Kemudian kalaupun keluar yang karena darurat, ya, kamar mandi, mungkin ada hajat di kamar mandi, atau dipanggil wong tuanya, nah beli gas, lagi isyraq dan belum isyraq, beli gas. Bahkan pahalanya tadi apa katanya? Barang siapa yang keluar memenuhi hajat saudaranya, apalagi wong tuanya, pahalanya ibadahnya seperti ibadah haji. Dan jangan kaku cuma kaget mah, tanggung lah suruh dulu. Emaknya lah teriak-teriak dari gas, tidak dapat tempat. Jadi boleh ya, boleh berbincang-bincang selama itu ada kaitannya dengan urusan agama kita, dengan akhirat itu. Wallahu a'lam. Baik, jelas ya Bu ya. Ya, jadi jangan pula laju duduk di sekat tempat anak ke WC laju ditahan-tahan, laju sholatnya sambil nahan buang hajat, makruh ya ibadahnya. Baik, intinya jangan keluar masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami, anak cucu kami, zuriat kami ya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, bisa berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk seluruh jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini, mudahkan, lancarkan, selamat, berikan keselamatan dan haji yang mabrur untuk mereka semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.